Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang air tuba dibalas dengan air susu. Kisah ini sebetulnya kita angkat dari peristiwa sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa kejadian Rasulullah SAW itu diganggu. Bahkan ada yang sampai mau membunuh Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah. Pemirsa yang budiman, yang pertama yaitu kisah pada saat Rasulullah SAW sedang melakukan tawaf. Ada seorang pemuda mengintai di belakangnya, ingin membunuh atau menujah dari belakang, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menolongnya. Lalu si pembunuh itu ketangkap basah, dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Dia tanyakan, apa gerangan yang kau lakukan? Saya berencana ingin membunuhmu ya Rasulullah, tetapi tidak jadi. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ya sudah. Rasulullah SAW langsung memberikan maaf kepada itu, silakan kau pergi. Namun demikian ternyata bagaimana mereka itu takjub dengan pribadi Rasulullah SAW, lalu menyatakan diri masuk Islam. Yang kedua, peristiwa ketika Rasulullah SAW itu lagi santai, senderan, duduk-duduk di bawah pohon kurma. Lalu datang seorang yang bernama Daksur, ingin menghunuskan pedangnya itu di leher Muhammad. Lalu dia bertanya, ya Muhammad, siapa yang bisa menolong engkau dari hunusan pedangku ini? Kata Muhammad, apa katanya? Allah. Lalu si Daksur itu bergemetar tubuhnya sampai akhirnya pedang di tangannya itu terlepas. Lalu Rasulullah SAW itu mengambil pedang itu di kertaknya. Nah sekarang Daksur giliranmu. Siapa yang bisa menolong engkau dari hunusan pedangmu ini? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali maaf bagimu. Maka Rasulullah SAW langsung memberikan pedang itu, silakan pergi, jangan ulang lagi. Dengan demikian maka si Daksur ini juga merasa takjub dan dia juga menyatakan diri memeluk Islam. Yang ketiga yaitu ketika Rasulullah SAW berada di Taif menyiarkan agama Islam, dapat gangguan, dapat ancaman, diludahi, dilempar batu sampai luka kakinya. Bagaimana sikap Rasulullah SAW itu? Ya tetap sabar dan kasih sayang pada umatnya. Bahkan pada saat itu Jibril alaihissalam itu menawarkan jasa kepada Muhammad. Ya Muhammad, silakan laknat orang itu. Niscaya Bukit Taif itu saya potong dan ditutupkan ke masyarakat Taif biar mampus semuanya. Tapi apa baginda Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, dia berdoa kepada kaumnya itu, Allahumma di liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah bagi kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Yang keempat yaitu peristiwa Rasulullah SAW ketika Futuhul Makkah itu pada abad ke-8 Hijriah, beliau bersama tentaranya lebih kurang 10.000 tentara ini memasuki kota Mekah. Maka Abu Sufyan dengan pengikut-pengikutnya tunggang langgang, mereka itu terpecah, terbagi dua. Ada yang mengarah ke Baitullah, ada yang mengarah ke rumah Abu Sufyan. Lalu Rasulullah SAW itu memberikan pengumuman, mayyadkhula baiti fahuwa amin, wa mayyadkhula baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke Baitullah aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Lalu Rasulullah SAW beserta rombongan tentara itu langsung ke Baitullah. Dan apa yang terjadi? Abi Sufyan yang merupakan musuh besar Nabi Muhammad SAW, yang sangat bernafsu itu membunuh Muhammad ketika terjadinya hijrah, mereka menyangka bahwa Muhammad ini pasti balas dendam. Tetapi ternyata Muhammad dengan kasih sayangnya tidak melakukan itu. Akhirnya terketuk hati Abu Sufyan dan mengikuti Nabi, menyatakan diri masuk Islam. Maka pengikut-pengikut Abu Sufyan pun semuanya masuk Islam. Itulah dikatakan Futuhul Makkah. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Inilah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat.
bagi kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.